Bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat. Laporan Komandan upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Yang seluruhnya, mari kita mendoakan pada jasa-jasa pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan ini. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Detik-detik proklamasi. Merdeka! Merdeka! Pembacaan naskah proklamasi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini telah memberi kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menghadiri upacara dalam peringatan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di lingkungan Sekolah Kader Bangsa yang kita banggakan ini. Saya ambil judul amanat pagi ini dengan sebuah kalimat yang saya sadur dari tulisan pengamat politik kebinekaan Sukidi dalam harian Kompas 19 Februari tahun 2023 dengan judul Brutal Indonesia hari ini. Brutalnya Indonesia hari ini cukup bombastis, karena ini harus kalian pahami sebagai kader bangsa yang dipersiapkan oleh sekolah ini untuk tampil nanti menjadi pemimpin bangsa ini di kemudian hari.
78 tahun yang lalu, anak-anak sekalian, Founding Father kita, pendiri Republik ini, memimpikan rakyat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Hal ini direfleksikan oleh pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tahun 1945 di Forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu Bung Karno bertanya kepada peserta bahwa negara yang akan kita merdekakan nanti, yang akan kita proklamasi nanti itu tujuannya apa? Apakah nanti negara yang merdeka itu kaum-kaum kapitalis, pemilik modal, orang-orang kaya berkeliaran di bumi Indonesia ini? Ataukah kita ingin negara yang merdeka nanti itu rakyatnya sejahtera, berkeadilan, adil dan makmur, terpenuhi sandang pangannya, kesehatan di dalam pangkuan Ibu Pertiwi ini? Langsung dijawab oleh Bung Karno sendiri, tentu kita menginginkan negara yang merdeka ini nanti adalah negara yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Di mana rakyatnya terpenuhi sandang pangannya, terjaga kesehatannya dan pendidikannya, habisnya fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia ini. Sehingga mereka merasa dilindungi dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Luar biasa cita-cita para pendiri bangsa ini. Bung Hatta sebagai arsitek ekonomi Indonesia merumuskan dengan cantik sekali. Dalam pasal 23 Undang-Undang 45 tentang kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27, setiap warga negara Indonesia itu nanti berhak mendapat kehidupan yang layak dan pekerjaan. Pasal 33, bahwa bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya, yang menghajatkan kehidupan orang banyak, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia berkewajiban, pasal 31, menyelenggarakan sistem pendidikan Indonesia dan negara wajib membiayainya. Pasal 34, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Luar biasa para pendiri bangsa kita yang menyiapkan negara ini merdeka seperti itu.
Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan yang dibacakan tadi, 4 sebenarnya tujuan Indonesia ini merdeka. Setiap hari Senin kita dengar 4 tujuan sebetulnya Indonesia merdeka ini. 1, alinea pertama, bahwa pemerintah negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak boleh di negeri ini, bangsa ini, rakyatnya tidak mendapat perlindungan dari negara. Ini tujuan kita merdeka. Dilindungi hak-hak. Alinea pertama. Alinea yang kedua adalah menegakkan kesejahteraan umum. Menegakkan kesejahteraan umum, sekali lagi. Cukup sandang dan pangan. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat baru, ikut dalam ketertiban dunia, dalam pergaulan internasional, dengan mengambil bebas aktif posisi Indonesia di luar negeri. Dalam awalnya ini sila internalisme dalam istilah Bung Karno dulu. Pertanyaannya 78 tahun yang lalu itu hari ini. Kita lihat, mari kita evaluasi secara jujur, termasuk kalian generasi muda, tidak boleh tidak ngerti. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri Republik ini setelah 78 tahun hari ini. Mari kita jujur, rakyat Indonesia termasuk pemerintah yang hari ini menguasai sebagai pemerintah negara Republik Indonesia hari ini, mari jujur kita evaluasi. Apakah cita-cita founding father kita, pendiri bangsa ini, pendiri Republik ini 78 tahun yang lalu, sudah menjadi kenyataan atau jauh dari kenyataan? Kesenjangan ekonomi luar biasa hari ini. Menurut data statistik, kekayaan 100 orang Indonesia nilainya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Apakah ini yang menjadi cita-cita pendiri negara ini? 1% yang hari ini kita sebut kaum kapitalisme oligarki itu, 1% kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia hari ini. Itu kita bicara kesenjangannya luar biasa. Bumi dan langit. Covid kemarin itu, betapa kita susah rakyatnya, tetapi data statistik menunjukkan kekayaan oligarki naik 25%. Kita lihat lagi angka kemiskinan yang hari ini resmi dari data Badan Statistik Nasional mengakui 27 juta rakyat Indonesia masih di bawah kehidupan yang layak. 27 juta yang resmi dari data statistik nasional. Itu diambil dari standar PBB.
bahwa negara atau rakyat yang mulai dikatakan tidak miskin itu minimal pendapatan satu hari rakyatnya 1,9 US dollar. Ya, itu standar PBB. Miskin itu adalah pendapatan satu rakyatnya satu hari 1,9 US dollar. Kalau kita anggap saja 15.000 1 dolar, anggaplah aja 2 dolar, berarti gaji rata rakyat Indonesia adalah yang miskin itu 30.000 rupiah. Kalau kursnya 15.000. Kalau kursnya 14.000, 28.000. Masih 27 juta. Tapi kalau kita mau menggunakan standarnya nggak usah lah, yang jauh-jauh lah. Ambil saja Filipina, nggak usah Singapura, Malaysia itu terlalu hebat. Filipina itu satu hari warga negaranya yang miskin, ukuran mereka adalah 3,5 US dollar. Berarti 3,5 kali 15.000. 45, 52.500 rupiah. Satu rakyat Filipina hari ini yang disebut mereka itu miskin. Ini fakta, statistik. Ketika kita ngomong kesejahteraan sosial yang berkeadilan, ini data. Kalian wajib tempel di sini, harus tahu. 0,5% rakyat Indonesia menguasai 80% wilayah tanah Indonesia. Bayangkan oleh kalian. Jadi kalau satu orang memiliki lahan 3 juta hektar, bayangkan 0,5% rakyat Indonesia yang kita sebut tadi pemilik modal tadi, yang kita sebut orang-orang kaya itu, yang hanya jumlahnya 0,5%, menguasai 84% wilayah Indonesia Sabang sampai Merauke. Statistik dari Bank Dunia. Ini kondisi kita hari ini. Tantangan itu. Berapa juta rakyat Indonesia yang TKI di luar negeri? Itu sebagian besar adalah pembantu-pembantu itu. Sedih kalau kamu sebagai orang Indonesia, kader bangsa yang punya hati nurani, kamu harus membangun rasa nasionalisme. Hutan lingkungan kita rusak, luar biasa. Bahkan ada yang menguasai lahan beratus juta hektar tanpa izin. Kemarin saya dengar dari podcastnya Faisal Bakri itu, jelaskan. Di negeri saya tuh di Jambi sana itu ada yang namanya Petrocina. Tidak ada izin. Ngerambah hutan seenak perutnya aja. Tanah-tanah adat rakyat digusur, tidak ada urusan. Kalian buka di medsos itu kalau tidak percaya. Belum lagi kita bicara hukum. Coba lihat. Pendekar hukum kasus Sambo, kalian tahu itu. Penegak hukum tertinggi tadinya adalah polisi, yang paling takut adalah itu orangnya. Nah bayangkan, begitu hukum. Kapolda, bos narkoba, bayangkan itu hukum. Maling kelapa masuk penjara rakyat.
hukum. Kalau bahasa hari ini, tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Enggak usah kita, semua kita sudah paham. Koruptor itu negeri Indonesia yang paling enak. Empat tahun penjara paling. Dipotong. Paling lakukan cuma 1,5 tahun. Lalu tidak percaya, kamu ke Sukamiskin di Bandung. Di belakangnya itu parkir mobil mewah. Jadi dalam penjara juga enak, punya televisi. Tapi bisa punya anak juga di penjara, bisa nikah. Ini yang kita sebut dengan kebrutalan hari ini, yang harus kita lawan, harus kita pikir ke depan itu. Yang tadinya bumi air, dan yang mengajarkan kehidupan orang banyak dikuasai oleh negara untuk rakyat. Hari ini Anda lihat, sumber-sumber alam kita dikuras. Kamu kalau tidak percaya, dalam pesawat kalau kamu ke Kalimantan, kamu lihat sepanjang Sungai Kapuas itu sama dengan kamu lihat jalan raya deh. Kapal lintas keluar masuk sepanjang Sungai Kapuas itu mengangkut, menguras kekayaan bangsa Indonesia. Belum lagi di Papua. Ini yang harus kalian pahami sebagai kader bangsa sekarang ini. Nanti yang masuk di bidang hukum jadi lawyer hebat nanti kamu, jadilah pendekar-pendekar hukum untuk rakyatmu. Tegakkan hukum di negeri ini, karena negara ini berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Yang ekonomi nanti, bangunlah ekonomi ini sebagaimana pasal 33 Undang-Undang 45. Berazaskan kekeluargaan. Bumi, air, dan yang menghajat kehidupan banyak dikuasai negara untuk kemampuan rakyat. Faktanya hari ini kita sebut dengan new liberalism atau neoliberalisme. Betul-betul jujur kita katakan, Indonesia hari ini sebetulnya sudah kapitalisnya. Mbahnya kapitalis sekarang di Indonesia. Inilah yang nanti kalian yang di bidang ekonomi nanti. Maka itu dengar podcast-podcast yang ahli-ahli ekonomi supaya wawasan kalian terbuka. Sehingga nanti menjadi pemimpin gak gagap dalam membuat suatu kebijakan itu. Kalian selalu berpihak kepada rakyat. Nah sekalian, ini tantangan bagi kalian. 2045 nanti kalianlah yang nanti. Saya mendoakan dari sekolah ini nanti ke depan ini akan mewarnai bangsa ini, akan menjadi kalian menjadi reformis di bidang hukum, reformis di bidang ekonomi, reformis di bidang politik. Apalagi kita bicara keadilan, kerusakan lingkungan, nepotisme dan korupsi. Kamu tahu sekarang posisi Indonesia adalah number one negara terkorup di dunia. Apa kita bangga? Bayangkan oleh kalian, saya tuh mendidih, saya punya hati itu terus terang, karena saya seorang pendidikan. Waktu COVID saya masih di Jambi. Kalian masih bisa belajar di Jawa ini. Mereka di luar tidak bisa, nggak belajar, udah kebon semuanya udah nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Ada HP sinyal yang nggak ada, nggak bisa. Kita merindukan bagaimana Indonesia yang terpencil itu, apalagi Indonesia bagian timur, supaya internet bisa masuk. Bagaimana caranya? Supaya tiang-tiang tower-tower itu dibangun seluruh Indonesia. Maka 2020 dibuatlah program untuk membangun tower-tower internet itu
seluruh Indonesia dengan dana anggaran 20.000 triliun. 20.000 triliun untuk 2 tahun anggaran APBN. Apa yang terjadi kalian dengar sekarang ini? Dana sudah cair 10 triliun. Yang nyasar hilang kemana? 8 triliun. Bayangkan. Kalau 10 keluar, hilang adalah 2, masih logis. Ini guru matematik. Uang keluar 10 triliun. Dikorupsi 2 triliun, masih logis. Sekarang 10 triliun, harusnya sudah selesai 2.000 lebih tiang-tiang internet itu di seluruh Indonesia bagian timur, NTT sampai ke Ambon sana itu. Harusnya sudah 2.500-an. Dana sudah keluar 10 triliun, yang baru selesai 900-an. Itu pun ada yang masih bisa dipakai, ada yang tidak jalan. Apa bukan brutal itu kita ini korupsinya? Sudah brutal sekali. Oleh karena itu semua ini tantangan kita. Angka korupsi kita sudah, kalau bahasa orang pesantren itu sudah bukan berjamaah lagi ini korupsinya ini. Sudah tumak ninah nih kalau orang pesantren itu. Sudah khusyuk mereka di samping sama-sama konsentrasi, dipintarkan Allah nguras uang negara. Nah, bagaimana mau bangun? Jadi kalian kita nunggu sekarang Indonesia meloncat. Yang brutal seperti tadi itulah pemenangan kita hari ini. Selanjutnya yang terakhir, negara kita juga katanya demokrasi, angka demokrasi kita hari ini tinggal 59. Nilai demokrasi kita yang katanya 4 besar dunia, sekarang merosot jatuh terjun bulat, tinggal nilainya 59. Jadi mau kita banggain apa negeri ini? Kita tidak boleh berputus asa. Kita harapkan, maka kita buat apa? Saya sebagai kepala sekolah kemarin itu nanya kepada diri saya, Basar, kondisi Bu Indonesia seperti hari ini apa kontribusimu? Salah satu kita katakan, saya akan menghasilkan anak-anak yang kita nanti generasi yang akan datang akan menggantikan rezim hari ini dan kami semuanya. Maka sekolah ini kita deklarasikan menjadi kader bangsa, nasionalis sejati, cerdas, dan religius. Hanya dengan ini kalian bisa membangun Indonesia yang kita banggakan ini. Kalaulah pendiri Republik ini hari ini bisa hidup dari kuburnya melihat Indonesia hari ini, rakyatnya keluar negeri antri jadi pembantu, tenaga asing masuk Indonesia mengambil alih, bukan saja ahli teknologi, ahli yang datang, buruh kasar pun hari ini di bagian timur itu masuk ke Indonesia. Hanya orang yang memiliki nasionalisme yang merasa tertantang. Anak sekalian yang saya banggakan, itu informasi pengetahuan kita. Bukan isapan jempol, kita lihat semua kenyataan hari ini dan itu berdasarkan data statistik. Kita berdoa semoga ke depan itu bumi Indonesia dianugerahi para pemimpin-pemimpinnya yang amanah, yang mencintai rakyatnya, yang bisa makmurkan rakyat. Itu doa kita. Karena yang salah bukan rakyat, saya ulangi, kesalahan hari ini bukan di tangan rakyat. Kesalahan hari ini adanya di mana? Adanya di para pemimpin-pemimpin. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah waktu kemarin itu punya tanggung jawab menyiapkan kalian. Kita semai, kita didik sekarang, kita asal kalian mau diarahin saja. Kita benahi,
Kita bentuk karakternya, tampilan kalian, adab kalian, sikap kalian, kita bentuk. Di sini kader, maka jangan dirusak. Coba dengan hari ini, bagaimana? Mudah-mudahan ada optimisme ke depan itu Indonesia. Kemarin ada 5.000 ton nikel, biji nikel diekspor gelap ke luar negeri. Bayangkan oleh kita. Bukan lagi nyolong 2 ton, 2, 3, 2.000. Dan itu akan habis 21 tahun ke depan. Bayangkan, kalau di sekarang dikuras, yang ngurasnya bangsa lain. Bayangkan. Kita hanya menerima nanti lubang-lubang kosong seperti di Kalimantan itu. Sudah ditinggal begitu, rusak begitu oleh perusak-perusak. Nah sekalian, itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya hari ini, supaya tanamkan ini di dalam diri kita masing-masing, dan itu menjadi ingatan kita, menjadi modal kita nanti apabila kita diberi mandat memimpin bangsa ini ke depan 20-30 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kami di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala khilaf kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat,
kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah ya Hadi, Zat yang maha memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah ya Alim, Zat yang maha memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Setelah pengumuman, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Istirahat di tempat! Gerak! Pengumuman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan diharapkan untuk baris di depan siswa untuk foto bersama. Silakan. Teman-teman, kita foto dulu, habis itu kita bikin video selamat hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Nanti akan dipimpin oleh Miss Afra. Boleh nanti kamu juga. Ya. Untuk tim Paskibra, silakan ikut berbaris supaya kelihatan fotonya. Untuk tim paduan suara, ini di sini. Sini Bu, madep ke sana. Madep ke sana foto bareng siswa. Sebelah sananya boleh, biar nggak lama. Biar nggak numpuk ya? Iya. Biar tidak menumpuk agak geser Bapak Ibu. Bagi-bagi sampai ke sana. Ayo segera Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, teman-teman dari WNJ juga ikut, silakan. Teman-teman dari WNJ silakan maju.
Ya, segera jalannya. Baik, untuk Bapak Ibu guru dan karyawan untuk membentuk 3 barisan. Pak Mukti, Bapak-bapak di sebelah sana. Ibu-ibu di Pak sebelah Tio, sana. Pak Aga sebelah Untuk sana. 3 barisan ya ibu-ibu. Padus di samping Bapak Ibu guru, Paskibra di sebelah sini. Bikin 3 sap, bikin 3 sap. Ibu maaf. Ya, ayo, Miss Tio. 3 sap. Foto dulu ya. Biar diikuti sama guru-gurunya, yang depan gerak. Setengah aja. Bapak Ibu boleh lihat ke kanan, lihat barisan Paskibra, mengikuti barisan Paskibranya. Enggak, sono itu biar Ya, imbang. tegap gerak. Dibilangin biar imbang. Nah, coba ya. Dikiranya gue bercanda. Foto dulu ya dengan posisi siap. Ayo cepat. Posisinya tangannya rapi dulu. Iya, untuk Bapak Ibu boleh Jangan pada jongkok, sarong ya. teman-teman siswa. Sarong menghadap ke kamera. Siswa ke depan. foto semua kelihatan dari kaca. Termasuk paduan suara. Bapak-bapak juga sarong ke kanan, berarti bapak-bapak. Ibu-ibunya sarong ke kiri. Ya, menghadap semua ke tengah. Ya, agak merapat. Paskibra sama. Paduan suara juga sama. Oke, sudah siap, posisi rapi ya. Anak-anak yang di belakang. Oke, tim liputan sudah siap. Semua siswa menghadap ke kamera. Ada 3 titik kamera. Nanti aba-aba, pokoknya posisi kalian harus rapi, pandangan ke depan. Yang di belakang anak-anak berdiri ya, rapi. Karena kamera ada di depan, di atas, kiri dan kanan. Jadi akan terlihat jika kalian posisinya tidak rapi. Oke, posisi tangan kalian ada di kiri dan kanan kalian. Ya, posisinya rapi. Siap. Oke, aba-aba foto ada di tengah. Sudah? 1, 2, 3. Diam dulu, tangannya diam dulu ya, sesuai aba-aba. Tangannya diam di bawah, di kiri dan kanan kalian. Cek. Kepada seluruh siswa, jangan menggunakan simbol-simbol tangan. Ya, simbol-simbol tangannya jangan digunakan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Pandangannya ke tengah ya. Oke, langsung kader bangsa, posisi tangan. Tangan kanan kader bangsa. Satu, 2, 3. Sebentar. Abang bikin video ya? Dari atas aja nih. Kelihatan. Baik, setelah ini akan pembuatan video untuk pengucapan
dari SMA Plus PGRI Cibinong. Kalau ada aba-aba ucapan SMA Plus PGRI Cibinong, dengar, oke, dengarkan aba-aba ya. Kalau ada yang mengucapkan SMA Plus PGRI Cibinong mengucapkan, yang harus kalian ucapkan adalah selamat HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, ulangi ya. Selamat HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Baru tepuk tangan setelah itu. Dan sambil dada-dada ke kamera atas, kiri dan kanan. Ya. Kita coba ya. Yang paling ujung. Suaranya harus kencang ya. Kita coba. Kamera sudah on. Pak Ilham sudah, Pak Ilham? Oke, dengarkan baik-baik aba-abanya. SMA Plus PGRI Cibinong mengucapkan selamat HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekali lagi. Setelah merdeka, sambil dada-dada boleh ke kamera kiri dan kanan kalian dan di tengah. Sampai aba-aba baru selesai. Siap? Siap ya, yang di belakang yang rapi sayang. Yang paling ujung, sebelah kiri dan kanan. Semuanya akan diambil videonya ya. Oke, siap yang belakang sayang. Oke, siap. Kita mulai. Oke, tidak ada yang digendong di belakang, posisinya rapi baris. Oke, siap. Kamera on. Ready. SMA Plus PGRI Cibinong mengucapkan selamat HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Sudah, kamera sudah dapat? Oke. Bagus. Terima kasih. Ibu Humas, ambil alih. Udah. Oke. Saya kembalikan kepada OSIS, Cika. Ya. Udah. Oh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk siswa semuanya absen dulu ke OSIS ya, bukan kakak-kakak. Terus melaju untuk Indonesia maju. Di negeri yang subur tumbuh semangat tulus. Satu tanah air, pulau-pulau nan indah. Di sana terdapat impian gemilang bersama melangkah beriringan menuju masa depan yang terang. Merah putih berkibar, bendera penuh harapan di sela-sela angin, menghamburkan semangat para pahlawan dulu telah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan nyawa yang berani.
Maju Indonesia, itulah panggilan kita. Dalam setiap tetes darah, jiwa perjuangan tumbuh bersatu teguh. Berjalan bersama, melangkah maju, meraih mimpi-mimpi indah. Penuh semangat, bergandeng tangan, menatap masa depan. Tak gentar menghadapi rintangan, berbagai suku, agama, budaya bersatu dalam satu irama. Bersama-sama kita bina bangsa yang gemilang. Tinggalkan masa lalu, hadapi tantangan baru. Inovasi, kreativitas jadi panduan arah. Bersama kita bangun negeri yang sejahtera. Pendidikan, teknologi jadi kunci kejayaan. Korupsi dan perpecahan kita lawan bersama dengan integritas dan persatuan. Maju menjadi pemenang kesejahteraan rakyat. Jadi misi suci kita berjanji berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Terus melaju, jangan pernah mundur. Kita bawa harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Generasi muda, penerus bangsa, terus berkarya untuk Indonesia maju. Dengan semangat juang, teruslah bergerak, membangun negeri menjadi kebanggaan bersama. Terus melaju untuk Indonesia maju. Bangkitlah negeri tercinta, merah putih tetap berkibar tinggi, bersinar cemerlang di bumi yang agung. Indonesia maju, cita-cita kita bersama, satu tujuan, teruslah berjalan. Kita adalah pelopor, penjaga cita-cita, berani bermimpi, mengubah takdir, melangkah maju, meraih kesuksesan untuk Indonesia. Terus berjaya dalam sejarah.